Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, bi fadlihi taqsal ghayat. Adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanaka ya rabbana la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وقدوتنا وأسوتنا محمد بن عبد الله صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah, Sadrifki hafizallahu ta'ala wa ra'ah وسدد الخطاه وجعل الخير في ميزان حسناته وجعل الخير حيث ما كان. أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ini suaranya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, kalaulah seorang anak muda sudah kehilangan semangatnya, maka dia akan kehilangan segala yang ada dalam kehidupannya. Muda itu pertanyaan khusus di akhirat. Muda itu keutamaan khusus bagi orang-orang yang kemudian mengetahui tentang arti kata muda. Muda itu sesuatu yang kemudian bisa kita tanam banyak kebaikan di masa itu sebelum kita menyesal di masa tua. Muda itu ketika Anda mengerti bahwa ketika saya muda, inilah kesempatan saya banyak beramal, inilah kesempatan saya banyak menggali keilmuan, dan inilah kesempatan saya untuk bersaing dengan orang-orang tua yang mungkin banyak amalan-amalan soleh mereka. Ada yang kemudian 40 tahun usianya. Ibnu Taimiyah katakan meninggal di usia yang sangat muda. An-Nawawi meninggal di sekitar usia 40 tahunan juga, tetapi karya-karyanya luar biasa. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dua contoh anak muda yang Masya Allah menyaingi orang-orang tua dalam ilmu riwayat hadis. Dikatakan ikhwah sekalian, ada 6 riwayat hadis dari golongan para sahabat. Golongan yang pertama, orang yang pertama yang paling banyak meriwayatkan hadis namanya Abu Hurairah. Nama aslinya Abdul Rahman, nama bapaknya Sakhar, nama lengkapnya Abdul Rahman bin Sakhar. Datang dari Yaman, dari kota Ad-Dawsi, dari negeri Yaman Al-Yamani. Tahukah kalian, Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah seorang dewasa yang tua, yang terlambat masuk Islam. Tetapi ketika Rasulullah SAW wafat, dia orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. 5.374 hadis. Datang setelahnya seorang anak muda teman-teman, namanya Abdullah. Nama ayahnya Umar, terkenal dengan Abdullah bin Umar. Umar yang dimaksud di sini Umar bin Khattab, maka nama lengkapnya Abdullah bin Umar bin Khattab. Apa yang terjadi bos kalian? Dia adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis kedua setelah Abu Hurairah. Berapa hadis yang diriwayatkan? Ada 2.600 sekian hadis. Datang setelahnya Anas bin Malik, juga orang dewasa sama seperti Abu Hurairah. Anas bin Malik meriwayatkan 2.000 sekian hadis. Datang setelahnya anak muda dari golongan perempuan, namanya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bintu Abi Bakr, juga masih muda, meriwayatkan banyak hadis, 2.300 sekian hadis. Datang setelahnya, setelah Aisyah, yang kelima anak muda lagi dari golongan laki-laki lagi, namanya Abdullah bin Abbas. Jadi ada 2 laki-laki muda, anak muda paling banyak meriwayatkan hadis. Namanya dua-duanya Abdullah. Satu Abdullah ibn Umar, satu lagi Abdullah ibn Abbas. Berapa riwayat yang diriwayatkan? 1.600 sekian hadis. Datang yang ke-6 Jabir bin Abdullah dengan riwayat hadis 1.500 sekian hadis. Maka dari 6 riwayat hadis, 3-nya anak muda, 3-nya orang tua. Yang tua nomor 1, nomor 3, nomor 6. Yang muda nomor 2, nomor 4, nomor 5. Bersaing. Abdullah bin Umar nomor 2, Aisyah nomor 4, Abdullah bin Abbas nomor 5. Ketiganya anak muda. Yang perempuan belajar baik-baik supaya di usia muda Anda punya ilmu.
Semangat mudamu harus Anda habiskan dengan keilmuan, hafalan Al-Quran, hafalan hadis, talaqil ilm, datang kajian-kajian keilmuan, belajar fikih wanita yang benar, belajar bagaimana menjadi ibu yang benar. Sebelum Anda jadi ibu, sebelum Anda menikah, jauh sebelumnya Anda harus belajar. Begitu juga dengan Anda para ikhwan. Maka tidak ada yang paling penting untuk kemudian kita jaga dari masa muda itu kecuali semangat hidupnya anak muda. Kalau kita bahasakan, anak muda bisa berubah. Jadi ini kesempatan kita. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk berkarya di masa muda. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah, saya tidak main-main. Saya menikah di usia 22 tahun. Waktu itu saya masih semester 5. Saya tidak punya apa-apa, ikhwas sekalian, kecuali semangat untuk menjaga diri saya sebagaimana tadi hadis yang dibacakan oleh Ustaz kita, Ustaz Rifki Ja'far. Dan tidak akan ada yang mau menikah betul-betul tulus, bukan modus, betul-betul tulus untuk menjaga dirinya dari fitnah zina, dari fitnah wanita, maka kemudian Allah berjanji untuk menolongnya. Orang yang ingin menikah di masa mudanya dan betul-betul tulus karena Allah, maka dulu kita lihat, jangan berhenti pada kalimat modus atau tulus. Lihat kalimat di bawahnya, Mas kalian, ketika cinta jadi alasan. Dan alasan saya menikah karena saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasulullah, dan saya cinta dengan agama yang saya punya. Agama yang mengajarkan saya bahwa semua yang haram senikmat-nikmatnya celaka, dan semua yang halal bagaimanapun kerasnya perjuangan mendapatkannya selamat. Dengarkan, semua yang haram senikmat-nikmatnya celaka, dan semua yang halal sesulit-sulitnya perjalanan menuju ke sana, sesulit-sulitnya pengorbanan untuk mendapatkannya selamat. Maka perhatikan, lihat saja, bayangkan saja, dan silakan bandingkan. Bahkan mungkin bisa jadi sudah ada di antara kita, ada seorang yang pacaran 9 tahun di bawah sekalian, sudah tidak perawan lagi pacarnya, sudah tidak perjaga lagi suaminya, menikah 2 bulan pernikahan cerai. Kenapa? Terbiasa dengan yang haram, maka Allah cabut kenikmatan menikmati yang halal. Yang pacaran mengatakan, datang, saya kasih hapus. Demi Allah saya katakan, awal mula modus tulusnya kita itu berawal dari kejujuran kita sama Allah. Dan ingat teman-teman, hijrah itu tidak akan pernah datang kesempatannya 2 kali. Entah datang Anda ambil, entah dia tidak akan datang untuk kesekian kali. Saya doakan, ya Allah, di waktu ini saya dalam keadaan safar, Ustaz Rifki dalam keadaan safar, dan doa musafir kata Rasul Muhammad SAW mustajab, tidak akan tertolak. Maka saya berdoa kepadamu ya Allah, di saat safar saya ini, sampai nanti sebelum saya balik ke Makassar, saya berdoa ya Allah, siapa saja yang mengangkat tangannya, jujur mengakui kesalahannya di masa lalu, bahwa dia masih pacaran hingga hari ini, ya Allah, izinkan saya berdoa agar dia menikah dengan wanita yang dia sukai, dengan laki-laki yang diharapkannya. Dan seandainya ya Allah, setelah saya bertanya ini, dan saya cukup bertanya 1 kali ya Allah, mereka tidak jujur, ya Allah, dengan kuasa-Mu, dengan rahmat, karena sudah hilang kejujuran darinya, maka persulit pernikahannya. Saya kasih 1 menit untuk menarik nafas. Doa Ustadz yang sedang safar. Yang main-main, jangan pernah main-main dengan doa. Apalagi Ustadz Tojen-Tojen berdoa ini. Demi Allah, ini dari hati saya paling dalam. Saya cuma mau tahu kejujuran teman-teman. Modus tulus itu yang membedakan satu sumbernya hati, dan sumber yang paling utama dalam modus dan tulus jujur. Atau perlu kita aminkan dulu doa kita? Aminkan sekarang. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sa'ilin. Yang mana? Bismillah. Sudah diaminkan oleh Ustadz yang datang dari Jawa, lebih jauh lagi safarnya. Mantap Ji. Mantap Ji Ustadz. Makasih banyak Ustadz atas dukungannya.
Sudah tarik nafas? Sekali lagi, 1, 2, 3. Lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Kejujuran, kata Rasul, ini hadis. Tanya Ustaz Rifki, saya tidak bohong. Kata Rasulullah SAW, dengarkan ini. Inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, fa innal kadhib yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilal nar. Dengarkan teman-teman, agar Anda tahu sumber modus dan bonus itu satu, kejujuran hati. Itulah kenapa Adam itu jujur sama Allah. Sampai dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana. Diakui kezalimannya dulu. Waktu di surga, dilarang dekati pohon, dia dekati pohon. Dia mengatakan, sampai ini diulang bertahun-tahun, lalu kemudian Allah pertemukan lagi dengan Hawa. Setelah diturunkan ke bumi, Allah pisahkan. Dia di satu tempat, Hawa di tempat yang lain. Riwayat banyak. Ada yang mengatakan dia di India, ada yang mengatakan Hawa di Palestina. Itu semua riwayat. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas dipisah. Sampai keduanya mengatakan, Qala Rabbana zalamna anfusana. Mengakui kezalimannya, ini kejujuran. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami dulu banyak menzalimi diri kami. Padahal cuma satu kezalimannya, satu kesalahannya. Itu pun tidak sengaja. Saat ini sudah ada contoh sebelumnya, wajar itu kezaliman. Tapi kan belum ada manusia sebelumnya. Maka orang namanya orang mau tahu apa ya yang terjadi. Manusia. Rabbana zalamna anfusana. Jujur pada Allah. Orang yang jujur pada Allah, Allah kembalikan. Allah penuhi permintaan Anda. Bahkan dikasih bonus yang sangat banyak. Setelah dia berdoa, qala Adam berdoa, Hawa berdoa, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah banyak menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, jika Engkau tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, kami akan termasuk hamba-Mu yang merugi. Ikhwan dan akhwat sekalian, ini diulang-ulang, diakui, jujur sama Allah, Allah pertemukan. Setelah Allah pertemukan, Allah lahirkan keturunan yang sangat banyak dari keduanya. Seandainya mereka tidak jujur sama Allah, maka kemudian kita tidak akan lahir semua. Tapi karena mereka jujur sama Allah, Allah pertemukan kembali. Lalu kemudian Allah turunkan keturunan yang sangat banyak. Wa bassa minhuma, kata Allah dalam An-Nisa awal ayatnya, rijalan katsiran wa nisaa, laki-laki yang sangat banyak, perempuan yang sangat banyak. Dari dua orang yang jujur sama Allah, Adam, Hawa. Adam laki-laki, Hawa. Gak boleh satu aja yang jujur, satu modus. Gak ketemu orang yang jujur, tulus dengan orang yang modus. Maka orang yang tulus, jujur. Orang yang jujur, tulus. Orang yang bohong, modus. Orang yang modus, bohong. Percaya, semua yang dilakukan oleh orang yang bohong, modus. Semua yang dilakukan oleh orang yang jujur, tulus. Sudah tarik nafas? Tes kejujuran. Satu kali saja saya angkat. Berlaku doa kita, berlaku doa. Ya Allah, betulan kayak tidak main-main kayak Allah. Jangan ketawa, jangan ketawa. Serius saya, serius. Yang pacaran, apapun namanya, pacaran, teman dekat, Teman tapi mesra, teman teman kajian Cik Ustaz. Anda paling tahu definisi suka satu sama lain. Jangan bohong. Definisi suka itu sangat jelas. Tidak mungkin bukan pacaran. Apa Jipahin kalau tiap hari dikasih bangun tahajud? Apa Jipahin kalau tiap hari dibonceng ke kajian? Sekali lagi tarik nafas. Buang. Bismillah. Yang punya pacar, angkat tangan. satu orang, dua orang, tiga orang. Akhwat dulu. Yang punya pacar, satu orang, dua orang saja. Yang lain berarti ya Allah persulit pernikahannya. Allah. Dua orang, tiga orang, empat orang. Angkat, memang angkat, berlaku doaku
terima kasih. Sudah turunkan yang sudah 5 orang, sudah 5 orang berlaku doa. Saya tambah lagi satu. Ya Allah, kenapa doa? Muhammad Ridwan tertekan Ustaz. Saya tambah satu. Ya Allah, seandainya memang mereka jujur hari ini, maka mudahkan pernikahannya dan jadikan keturunan-keturunannya ulama-ulama penghafal-penghafal Quran. Amin. Dan seandainya mereka berbohong ya Allah, maka persulit menikahnya. Bagus, amin. Setelah kau persulit nikahnya dan seandainya ada yang sudah mau datang melamar, persulit izin orang tuanya. Dan seandainya sudah dekat izin orang tuanya, persulit kesepakatan uang panainya. Amin. Amin. Dan seandainya sudah sepakat uang panainya, persulit dapat gedungnya. Amin ya Rabbi. Seandainya sudah dapat gedungnya, ya Allah kasih cancel tiba-tiba. Amin ya Allah. Masih mau kok, semua bohong. 5 orang ya, 5 orang ya, Ahmad 5 orang. Masya Allah, dimudahkan, diberikan keturunan yang soleh dan solehah dengan catatan putuskan sekarang. Coba diangkat HP-nya Ustaz, suruh ketik WA sama pacar. Habis ini saja, Yes, yes. kita suruh ketik. Karena ini insya Allah disaksikan pemirsa Madani TV insya Allah. Iya, Madani TV ya, siap. Di Ikhwan, jangan kesemua-semua jadi sekelamin. Kalau Ahmad saja berani jujur, masa antum laki-laki dan yang pacaran, ingat tadi, bismillah. 1 orang. Jazakallah khair. Allah mudahkan pernikahan, Allah berikan keturunan yang soleh yang soleh. 1 orang saja. Ridwan kau tak pacaran. Tadi apa sih namanya itu? Bukan pacaran itu. Demi Allah bukan. Masya Allah, 1 orang. Yang lain, Bang Jeff, yang lain 2 orang. Jazakallah khair. Lama aja diangkat tangan dulu. doanya tambahin Ustaz, doanya tambahin. Lihat. Saya lihatin baru. Jomblo. Susah. Siapa lagi? Ada lagi? Sudah 2 orang. Baik. Sekarang saya tanya, kita berarti yang lain dapat doa yang tadi ya, sulit nikah. Kalau sudah sulit nikah, kalau lihat jujur ya, sulit nikah. Kalau sudah sulit nikah, kemudian izin orang tua susah, uang panai susah, dapat gedung susah, tiba-tiba cancel. Amin. Semua kan. Dan ini berlaku bukan hanya yang mengatakan pacaran, dan ini berlaku bagi semua yang modus. Artinya ini kamu sudah suka sama dia, kamu sudah suka sama dia, dan kamu berusaha membantu dalam batutan syar'i. Ajakan kajian, yuk ini ada kajian ustaz, sama pokoknya itu jadi terus. Sudah? Masih ada yang mau berubah, revisi? Ada revisi? Ada yang mau merevisi? Revisi tidak ada? Sudah berlaku? Sekarang terakhir untuk ikhwan dan akhwat, angkat tangan tadi yang 5, angkat tangan yang 2, dan ditambah saya berikan kesempatan yang masih pacaran atau yang sejenisnya, angkat tangan. Angkat tangan. Yang 5 tadi mana? Saya mau lihat yang 5 tadi di ikhwan, di akhwat, ikhwan 2, ikhwan 2, akhwat 5. Coba angkat tangan lagi. 1, 2, Masya Allah. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sudah? Ada yang tambah? Tidak ada, turunkan. Baik. Yang lain berlaku ya. Sekarang lihat ya, perhatikan. Saya mau tanya sekarang, jujur sama kamu semua. Jujur ya. Ada tidak yang ikhwah datang kaji di sini sekarang ini boncengi Ahmad, bukan kakaknya, bukan istrinya, bukan adiknya, sepupu Ustaz, tidak boleh, bukan mahram, termasuk sepupu tidak boleh. Jadi ya kalau bonceng sepupu pun harus angkat tangan. Sekarang saya mau jujur, yang dibonceng dan yang membonceng, jujur Ki, berlaku juga doa yang tadi. Angkat tangan. 1 orang, siapa membonceng kau? Siapa membonceng? Siapa membonceng? Sini, 1 orang, sini dulu. Berdiri sini. 1 orang, siapa lagi? Kita kumpul
Tidak ada. Tidak ada. Betul. Sama siapa Ridwan di sini? Sendiri. Naik motor. Naik motor. Motor apa motormu? Fiction. Ya Allah, motor motor fiction. Tapi bonceng. Ada yang bonceng. Gaya Tuhan. Siapa di situ? Siapa yang bonceng dia itu? Hah? Oh, itu istrinya. Ini juga saya heran, bapak-bapak ikut kajian jomblo. Meragukan ini, Pak. Ini kajian jomblo, Mas. Ya. Aduh, bapak ini. Gak apa-apa, Pak. Ya, ambilin punya aja, Pak. Ya. Siapa yang ngantung bonceng? Afni. Hah? Afni. Siapa? Coba angkat tangan, gak usah maju, gak usah maju. Saya mau lihat yang mana tadi yang nama yang barusan disebutkan. Angkat tangannya. Kenapa kamu rela dibonceng olehnya? Ya Allah. Modus. Bodoh. Kenapa kita kurangkan? Berdosa semuanya Ahmad kalau tidak ada yang mau bonceng saudarinya. Pulang, dia mengetawa kamu, balisikku. Tidak ada saja. Sini. Jangan batin nama pulang. Tanya kita baik. Kenapa dibonceng? Ada Mister, mati. Mati. Sering. Sama suami. Lah ya Ustaz. Lihat kamera, lihat kamera. Ini live, live. Jangan kasih makan orang palopo. Ya. Tugas laki-laki itu kalau sudah salah, akhi, manusia salah, wajar? Boleh nggak manusia salah? Boleh aja. Kalau salah, biasa. Semua manusia salah. Yang nggak benar, sudah salah, cengimisan. Cinta ya. Baik, benar. Baik dulu. Tegak. Jangan senyum. Serius. Serius. Muka-muka salah dulu ya. Siapa suruh? Dari siapa ini Afni? Siapa? Sepupu dari mana? Dari ibu. Dari ibu. Dia anaknya siapa? Anaknya tante. Iya. Terus kau jemput dia atas kesepakatan atau atas permintaannya? Permintaannya. Dia seusia dengan kau atau lebih muda dari kau? Kakak. Lebih tua. Memangnya orang lebih tua tidak boleh dinikahi? Sekarang pertanyaan saya, jujur ya, ada perasaan suka sama sepupu? Tidak ada. Bele. Motor lolos. Woi, kalau tidak ada suka kita tidak hantar ki. Kenapa diantar? Terus dipegang? Enggak. Pelukan? Enggak. Terus mana posisi dulunya? Bocah perempuan. Tangannya tangan perut? Enggak. Tuh. Online. Ya, itu kepadanya. Sepupunya ditawar. Tapi tidak boleh diremehkan. Demi Allah, teman-teman dengarkan. Sepupu itu bukan mahram. Maka mulai hari ini berhenti minta jemput sama sepupu yang bukan mahram. Dulu di zaman Rasulullah banyak sekali orang bersepupu dikasih menikah. Anaknya tantenya, anaknya pamannya. Dan begitu dulu orang Arab. Tidak ada jaminan sepupu itu mahram, tidak. Maka dia bisa dinikahi, ikhlaskan hati-hati. Maka tidak boleh Anda dibonceng atau membonceng sama sepupu Anda. Maka Afni dengarkan. Habis ini berhenti dibonceng sama ini. Siapa nama mereka? Siapa nama? Hafiz pulang sendiri. Ustaz, bagaimana Afni nanti dikasih naik taksi? Akhwat ada yang bersiap antar Afni? Ada? Satu orang siap. Antar nanti Afni pulang sampai di rumahnya. Bahkan kalau rumahnya di Makassar antar. Baik, sekarang serius. Sudah? Baik, sekarang fokus ke materi Ustaz. Berapa? Baik, dan fokus. Lihat ke depan, fokus. Lihat di pas kalian. Untuk membedakan orang tulus dengan modus, sifat pertama jujur. Dan jujur itu dimulai dengan kejujuran kepada Allah. Dan ada yang mencatat, oh ya Allah, saya dari S1, S2, S3 tidak pernah catat kalau dosen ngajar.
Saya perhatikan betul saya punya dosen, dan ini nasihat dari guru saya, dan memang saya alami betapa pentingnya itu memperhatikan guru ketika mengajar. Dan dulu zaman Rasulullah melarang orang menulis perkataan Rasulullah. Takutnya Rasulullah bercampur yang dicatat antara yang Quran dan hadis. Dan memang kita buktikan ikhwaskan, kalau antum catat, catatan antum pun gak mungkin lengkap karena saya ngomongnya cepat. Gak mungkin kan saya pelan-pelan. Iya, yang mulus. Kapan selesainya? Ini anak muda yang dihadapi. Dan ketika nggak lengkap, akhirnya antum bingung sampai di rumah. Maka perhatikan teman-teman, ini rekamannya ada kok. Rekamannya ada. Dulu saya biasa pakai MP3. Kalau kemudian dosen menjelaskan, saya taruh MP3 saya fokus lihat syekh saya. Karena keberkahan itu ada pada gurunya, bukan pada catatan antum. Jangan bagi konsentrasi antum. Lihat catatan, lihat guru. Lihat catatan, lihat guru. Lihat catatan, lihat guru. Kalau semuanya seperti ini, tidak ada fokusnya. Susah. Maka lihat ke sini sekalian. Kita jarang bertemu kok. Tidak tiap hari. Besok saya balik sama Ustaz Rifki ke Surabaya, saya ke Riau. Ya masing-masing jarang bertemu. Kita tidak tiap hari di Palu. Maka lihat ke depan. Fokus, perhatikan materi. Ini untuk memberantas yang namanya. Nah itu teman-teman, lebih dahsyat dari tulus. Tulus itu 1, 2, 3 kali. Tulus. Amanah seumur hidup. Ketulusan yang berkelanjutan, itulah namanya amanah. Dengarin, ketulusan yang berkelanjutan, itulah namanya amanah. Hijrah yang berkelanjutan, itulah namanya istiqamah. Kebaikan yang terus menerus, itulah namanya istiqamah. Allah bilang, udah, kamu nikah dengan anak perempuan saya, tapi kamu kerja sama saya 10 tahun. Maka setelah 10 tahun baru lunas mahar. Boleh. Jadi jangan kemudian kita saklek melihat agama ini bahwa agama ini harus sekian-sekian. Tidak perlu ikhwas. Ini agama sangat luas yang kadang mempersulit orang tua kita sendiri, diri kita sendiri. Karena kenapa? Belum mengerti agama. Maka kemudian yang bermasalah padanya, bukakan orang tua surah Al-Qasas ayat 27, bacakan di depannya, lihat. Musa saja maharnya kerja 8 tahun, kasih kerja di bawah 8 tahun. Paham? Lalu kemudian ikhwas sekalian dan akhwat sekalian dimuliakan Allah. Setelah itu kemudian akadnya diterima Musa. Qala dzalika baini wa baini. Ini janji antara saya dengan kamu. Ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alaihi. Apa saja yang aku pilih, mau 8 tahun, mau 10 tahun, maka tidak ada permusuhan di antara kita. Wallahu ala ma naqulu wakil. Dan Allah Maha menyaksikan atas apa yang kita saksikan, atas apa yang kita sepakat. Sekarang lihat ke depan, saya ingin menutup ceramah saya dengan nasihat ini. Dengarkan baik-baik. Ini sudah mau maghrib. Perhatikan ya, teman-teman. Sifat jujurmu sama Allah melahirkan ketulusanmu sama manusia. Sifat tulusmu yang selalu kamu rawat kepada manusia, tidak modus. Karena jujur tadi sama Allah. Orang kalau sudah jujur sama Allah, percaya, tidak mungkin dia bohongi manusia. Karena Allah saja tidak dia bohongi. Dan dia tahu Allah Maha melihat, sedangkan manusia penglihatannya terbatas. Dia tahu Allah Maha mendengar, sedangkan manusia pendengarannya terbatas. Maka orang yang jujur sama Allah tulus. Dan orang yang tulus kalau dirawat ketulusannya amanah. Dan orang amanah itu ikhlas. Maka Musa itu ikhlas. Dari mana Anda tahu? Dari kejujurannya sama Allah. Dari mana Anda rasakan? Dari ketulusannya ketika menolong. Dari mana Anda mengetahui? Dari amanahnya ketika diamanahkan ini. Seandainya dia mau jalan dengan putrinya, dia bisa saja. Atau seandainya dia mau memperkenalkan diri, kenalkan, saya yang baru membantu Anda, nama saya Musa, saya datang dari Mesir. Tidak perlu. Karena orang tulus itu gak perlu dikenal manusia, dia cukup dikenal pencipta manusia. Karena orang tulus itu tidak perlu penghargaan manusia, dia cukup dapat penghargaan dari Allah. Maka para jomblo, demi Allah saya katakan, azab yang kuat itu berawal dari kejujuranmu sama Allah. Bagaimana mungkin kau mengharapkan bidadari di dunia, sedangkan tiap malam menonton hal-hal yang disia-siakan? Bagaimana mungkin kau berharap imam? Bagaimana mungkin kau berharap menghafal Al-Quran, laki-laki yang saleh, sedangkan tiap harinya kau habiskan 2 episode drama Korea. 2 episode drama Korea tiap hari, akhwat. Berhenti
Demi Allah saya katakan, ditanya waktumu, masa mudamu, dan kau akan menjawab pada Allah, ya Allah saya habiskan untuk drama Korea. Sekarang jujur akhwat, siapa yang pernah nonton drama Korea? Katakan, tidak usah bohong, tidak usah bohong. Kamera, tidak usah bohong. 1 episode, 2 episode, 3 episode, 4 episode, angkat tangan yang tinggi, saya mau jawab. Lihat, inilah semua yang memuat. Turunkan sekarang. Sekarang, turunkan. Sekarang saya tanya kepada kedua, siapa yang menginginkan seorang imam, suami, hafal Quran, ilmu agamanya bagus, juga dia memiliki ilmu dunia, pekerjaannya bagus, rupanya tampan, dan masya Allah, dia adalah orang yang soleh. Inilah yang dibilang BLBB. Hobi drama Korea, harapan punya suami imam, hafid, soleh. Modus atau tulus? Modus. Siapa yang mau berjanji bersama-sama? Bismillah. Kajian kita hari ini harus membuahkan hasil. Akhwat yang hadir di hadapan saya, izinkan saudaramu karena Allah memberimu nasihat. Kalau kamu mau berhenti untuk bermunafik kepada Allah, kamu mau berhenti untuk sesuatu yang dibenci Allah, kira-kira ikhwas sekalian, kalau kita tanya Allah, seandainya ada Allah, kita tanya akhwat sekalian, saya tanya kepada kalian, seandainya ada Allah dan kalian mau bertanya, ya Allah, salahkah kalau saya nonton drama Korea? Kira-kira jawaban Allah benar atau salah? Salah atau benar? Saya tanya, benar nggak menonton drama Korea itu? Masih dia bilang benar. Saya tanya jujur, satu suara, yang benar-benar, yang salah-salah. Siapa yang mengatakan bahwa boleh benar menonton drama Korea? Benar menonton drama Korea. Banyak manfaatnya Ustaz. Berhalusinasi orang Ustaz. Sekarang jujur, yang sudah lebih 50 episode katakan, tidak boleh bohong. Turunkan. Sekarang jujur, ini pernah saya tanya di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Alauddin. Tidak boleh bohong, tidak apa-apa. Orang yang jujur itu insya Allah dimudahkan hijrahnya, diterima taubatnya, dimaafkan semua kesalahannya. Yang sudah lebih 100 episode, 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Sakit dan laku. Ya Allah, terlambatkan ceramah di Palopo ya Allah. Tahu antum akhi? Saya tanya, tahu antum 1 episode berapa jam? Tahu? Sekarang mari dengarkan, berapa jam? 1 jam berapa? 1 jam 45 menit 1 episode. Tanya ini dia katakan, bukan saya. Makanya yang susah dada saya demi Allah. Bukan susah karena apa teman-teman? Demi Allah. Bukan karena itu saya ingat waktu itu ya Allah. 100 episode. Alhamdulillah. Masa lalu. Korea. Bismillah. Akhwat di Palopo, angkat tangan bersama saya. Yang bersedia menghapus semua drama Korea dalam kehidupannya sampai mati, angkat tangan. Dia masih ada yang benar. Ada yang masih begini. Baik, sekarang sebelum saya terlambat, berpikir
Sekarang yang ada game di handphonenya angkat tangan. Angkat tangan. Tidak boleh bohong. Jujur sama Allah. Satu. Ridwan. Berapa game? Sini kau maju cepat cepat. Cepat sini maju. Ya. Ridwan. Cepat Ridwan. Saya tanya jujur. Berapa game di handphone? Game sedia. Satu. Dua. Iya cocok nih sama Ci. Ya. Mau kau kalasin. Satu, dua, tiga. PUBG ada? Tidak ada? Free Fire? Call of Duty? Tidak ada. Oke. Ada apa? Brand out. Oke. Satu. Itu Johnny Tiger. Dua. TikTok. Dah ada tawa. Dah ada tawa. Baik. Duduk Ridwan. Baik Ikhwan. Ayo cepat. 1 menit untuk Ikhwan. Yang ada game di handphonenya. Angkat tangan. Angkat tangan. Semua apa aja game? Free Fire, PUBG, semua game. Semua game ada? Tidak ada. Masya Allah. Baik, sekarang siapa yang siap menghapus gamenya sekarang? Semuanya. Baik, 2 menit. Saya doakan yang menghapus gamenya Allah mudahkan semua urusan termasuk pernikahannya. 1, 2, hapus sekarang. Hapus sekarang. Akhwat, pertanyaan terakhir untuk ceramah kita hari ini. Yang siap menghilangkan drama Korea dalam hidupnya angkat tangan. Angkat tangan yang tinggi saya mau lihat. Kita dah siap. Baik. Berarti sebagian belum siap. Belum siap yang lain. Belum siap lengkapnya. Baik. Yang siap angkat tangan. Berarti semuanya siap. Siap move on dari drama Korea siap. Semua terakhir saya tanya. Demi Allah saya katakan jujur sama Allah. Siap untuk tidak lagi nonton film drama Korea. Biar seperti biar trailernya apa? Apa? Lewat di beranda. Karena mau follow, makanya lewat. Jangan follow. Sekarang saya tanya terakhir, siap move on dari drama Korea? Ya Allah, yang bilang siap dan masih nonton, ya Allah, kasih jomblo abadi ya Allah. Biar saya sudah bos, siap move on dari game-game, siap untuk tidak main game, siap untuk ganti waktu main game dengan membaca Al-Quran, siap, betul? Ya Allah, kalau masih ada yang game harus kasih jomblo abadi juga. Amin. Demikian kepada akhwat sekalian mulakan Allah. Silakan ini teman-teman project dakwah, ya ada penggalangan dana, ya silakan dibantu teman-teman yang punya infak harta sedekah, silakan. Saya doakan semoga Pak Lombok insyaallah ke depan anak-anak mudanya terhindar dari drama Korea. Laki-lakinya tidak main game, menghafal Quran semuanya. Dan insyaallah yang saleh dipertemukan dengan yang salehah. Dan bisa jadi insyaallah yang di kanan ada jodohnya, yang di kiri, yang di kiri ada jodohnya yang di kanan. Dan semoga semua dimudahkan Allah kecuali tadi yang mengingkari janjinya sama saya. Amin. 3 menit mungkin jangan ada yang beranjak dulu. Mungkin teman-teman semua hari ini sudah mendengar suara dari sound system yang ada di sisi kiri kanan kita. Ada 4 sound system. Ini merupakan sound system yang sedang kita garap. Kita beri nama proyek investasi akhirat. Jadi kalau biasanya teman-teman berdonasi selesai dipakai, ini tidak habis dipakai, akan dipakai terus untuk dakwah dan akan terus upgrade dan akan keliling. Bayangkan kami dari Makassar kemarin gara-gara ingin memperbaiki kualitas sound berangkat ke Kuala Lumpur, dan juga yang telah berdonasi di sini insya Allah akan mendapatkan pahala.